Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Para jamaah sekalian, mari kita mulai pengajian pertama kitab takribnya, bacaannya walau lam yasum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Walau lam yasum as-salasata fil haji wa raja'a lazimahu saumun asyrati wa farraqa baina salasati wa sab'ati bi arba'ati ayyamin. Di dalam masalah dan tartib takdir atau murattab dan muqaddar yang dilakukan gara-gara melakukan hajinya tamattu qiran, termasuk meninggalkan mikotnya, maka dan juga tidak melakukan mabit di Muzdalifah, di Mina, tidak melaksanakan jumroh dan tawaf wada, maka dannya itu adalah kemarin membayar udhiyah ataupun membayar penyembelihan 1 ekor kambing. Karena memang murattab, maka yang kedua kalau nggak mampu yaitu dengan cara berpuasa 10 hari, 3 hari di Mekah dalam pelaksanaan ibadah haji dan 7 harinya yaitu sudah pulang ke tanah airnya. Dalam segi 3 harinya kemarin sudah dijelaskan berbeda. Kalau yang tamattu qiran kemudian mikot itu dilakukan sunnahnya sebelum hari Arafah, yaitu tanggal ke-6, 7 dan 8. Sedangkan mabit dan di Mina, di Muzdalifah, jumroh itu bisa dilakukan 3 harinya setelah hari-hari tasyrik. Kalau tawaf wada yang telah sampai kepada tempatnya, dan 7 harinya di tanah airnya atau di tempat mukimnya. Walau lam yasum, bismillahirrahmanirrahim. Walau lam yasum, dan jika tidak berpuasa itu orang as-salasata terhadap 3 harinya fil haji pada pelaksanaan ibadah haji, baik karena uzur ataupun bukan uzur. Kalau tahu dia pulang waraja'a, dia pulang ke tanah airnya, maka lazimahu mesti buat orang tersebut saumu asrati, melaksanakan 10 hari puasanya itu dengan segera di tanah air, ya di kampungnya udah dia puasa 10 hari. Cuma caranya ada, wa farraqa, dan memisahkan itu orang di dalam mengqadha yang 3 hari yang seharusnya dilakukan pada di pelaksanaan haji itu baina salasati wa sab'ati, antara 3 hari dan 7 hari, bi arba'ati ayyamin, dengan 4 hari. Jadi kalau di rumah dipuasainnya karena nggak sanggup di sono, karena ada uzur atau tidak ada uzur, maka harus diselang dulu 4 hari. Itu 3 hari puasa, setelah 3 hari nggak puasa lagi, 4 hari baru puasa yang 7 hari. Kalau emang semuanya di rumah gitu puasainnya, perbandingannya dengan ya sama dengan hari nahar dan hari-hari tasyrik gitu dibandingkan. Jadi maksudnya bandingan kenapa 4 hari. Dan juga ditambah wa muddati imkani sayri, dan ditambah lagi masa memungkinkannya perjalanan ilal watoni, ke tanah airnya. Oh, ke tanah airnya sehari 2 hari, ya udah tambahin gitu. Secara adatnya
Wa man dzakarahu, dan apa-apa yang telah menyebutkan terhadap perkara tersebut al-musannifu pengarang kitab min qauli dami, daripada keadaan dam al-mazkur yang disebutkan, dan mutartibi yaitu dam tartib dan takdir. Itu maksudnya dam takdir. Mutartib berarti kalau mampu yang pertama nggak boleh lakuin yang kedua. Kalau memang nggak mampu yang pertama, boleh yang kedua. Sedangkan takdir atau muqaddar berarti sudah ditentuin dam-damnya, denda-dendanya. Ditentuinnya apa? Pertama menyembelih kambing, yang kedua adalah puasa 10 hari. Nah, itu adalah yang disebutkan oleh musannif, ya, muwafiqun, karena sesuai lima fi raudhati, sebagaimana keterangan di dalam kitab Raudhah wa asliha, dan asalnya kitab Raudhah. Sarhil Muhadzabi, dan kitab Sarah Muhadzab. Jadi yang dipegang oleh musannif, kalau kena ya nggak mabit di Muzdalifah, tidak melaksanakan haji tamatur, melaksanakan qiran, ya, kemudian terlambat wukuf, kemudian juga mikot dan lain sebagainya, itu maka kategorinya damnya dam tartib muqaddar. Namanya tartib berarti urutan, muqaddar berarti sudah ditentukan, ya, sudah ditentukan, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih dalam hal tersebut. Lakin tetapi alladzi fil minhaji, keterangan yang ada di dalam kitab Minhaj, tabaan, karena mengikuti pendapat Al-Muharrari yang ada di dalam kitab Muharrar, annahu, bahwasanya dam tersebut kalau kita melaksanakan haji tamatu, haji qiran, tertinggal wukuf, ya, tidak melaksanakan mikotnya, mabit di Muzdalifah ditinggalkan, mabit di Mina ditinggalkan, jumroh juga ditinggalkan, tawaf wada juga ditinggalkan, maka di dalam kitab kitab Minhaj itu damnya damu tartibin wa ta'dilin, namanya dam tartib ta'dil. Tartib berarti urutan 1, 2, nggak boleh pilih kedua kalau yang ke satu mampu. Ta'dil berarti diganti dengan nilai yang sama, ya, ada penggantinya tapi dengan nilai yang sama. Berarti apa? Ya, berarti melaksanakan fayajibu awalan, maka wajib awalan yang pertama kali yang dipilih satu, yaitu menyembelih seekor kambing. Fa'in ajaza, kalau emang dia nggak mampu karena tidak ada uangnya atau harganya lebih mahal dari standar anha daripada menyembelih kambing tadi, maka istaro, dia membeli biji matiha dengan harganya kambing, dia beli to'aman, dia beli makanan. Terus sudah dibeli makanan seharga kambing yang standar, watasodako, dia sedekahkan dengan itu makanan yang tadi, gitu. Ini berarti dengan harga takdil diganti dengan harga. Kan kalau tadi mah kalau nggak menyembelih kambing berarti puasa 10 hari. Kalau sekarang kalau dalam kitab Minhaj mah kalau nggak bisa menyembelih kambing berarti harga kambing, tapi itu harga kambing duitnya dibeliin makanan seharga kambing, disedekahin kepada orang fakir miskin yang di Mekah, tanah haram, gitu. Fa'in ajaza, kalau tidak mampu karena memang duitnya nggak punya, soma, maka dia harus puasa. Seukuran mana? An kulli mudin yauman, pada setiap satu mud itu ukuran sehari. Yaitu baik kalau harga kambing 3 juta, 3 juta setengah. Kalau misalnya di mudin berapa? Gitu. Kan kalau satu mud ya mungkin
satu sok aja hampir 3,5 liter misalnya makanan Indonesia. 3,5 liter hampir 40 ribuan dah. Nah, berarti kalau satu sok berapa mut? 4 mut, berarti tinggal kaliin, berarti 3 juta berapa mut? Maka puasanya sekurantu itu ya bisa jadi lebih dari 2 minggu puasanya begitu. Gitu. Nah, ini agak berat kalau memakai yang takdil, yang takdir. Tapi kebanyakan ambilnya kepada takdir. Artinya kalau nggak nyembelih binatang kambing maka puasa 10 hari. Kedua jenis dam. Tadi yang pertama, dam itu karena dia meninggalkan yang wajib, meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib di dalam ibadah haji atau umrah. Dan juga yang kedua nih sebabnya, wasani yang kedua ada namanya adamul wajibi, dam wajib, yaitu gara-garanya ada 8 sebab. Mana? Pertama, ilhalki, karena mencukur bukan waktunya. Ya belum tahalul tapi dia udah tahalul duluan. Disebabkan nanti karena mungkin terlalu berat, karena mungkin banyak tutupnya, akhirnya dibotakin sama dia misalnya. Padahal belum waktunya mencukur, atau gerah aja dia bang saya mau mencukur. Terus apalagi kalau dam yang wajib dengan sebab ini, misalnya memotong kuku, yang memakai pakaian yang berjahit, kemudian jima di antara 2 tahalul, ya, dan juga bermesraan dengan istri, ya. Watarokuhi, dan juga termasuk melakukan kenikmatan. Seperti apa? Katibi, pakai minyak wangi sedang ihram. Wadurni, pakai minyakan buat rambut, jenggot, kepala, dan lain sebagainya, ya, gitu. Wal halqi, dan juga mencukur, gitu. Imma li jami rosi, ada kalanya mencukur seluruh rambutnya, aulisalasi sya'ratin, ataupun cuma 3 rambut yang digunting, yang dicukur, yang dicabut sama dia. Wa huwa aihadadamu, maka ini dam ini, ya, ini larinya kepada kategori ala tahyiri. Damnya namanya dam tahyir, ya. Dam tahyir takdir, tahyir takdir, atau mukhayyar muqaddar, ya. Disebut tahyir artinya dia boleh milih. Bukan tahyir itu berarti lawan tartib. Kalau tartib tadi, kalau bisa nomor 1, nomor 2 juga bisa, nggak boleh pilih nomor 2, tapi tetap harus nomor 1. Kalau tahyir, dia bisa ngerjain yang nomor 1, dia bisa ngerjain yang nomor 2, itu mah terserah. Saya maunya yang nomor 2, ya silakan, nggak jadi masalah, nggak harus tartib. Nah, jadi kalau ada orang yang bernikmat-nikmat dengan minyak wangi, memotong kuku dan lain sebagainya yang tadi disebutkan, maka jenis damnya jenis dam tahyir takdir namanya. Tahyir takdir. Maka gimana bayarnya? Daya tegaknya. Wajibu, maka wajib buat orang tersebut imma satun, ada kalanya menyembelih seekor kambing, tujizibu, yang mencukupi itu kambing bil udiyati, di dalam korban, gitu. Au saumu salasati ayamin, atau dia berpuasa 3 hari. Atau atasoduku, dia bersedekah bisalah sati asmin, dengan 3 sok ala sitati masakinin, dibagikan kepada 6 orang miskin, au fuqara'i, ataupun dia bagikan kepada orang fakir.
di mana yang 3 sok ini buat 6 orang miskin ini likulli minhum, ya, bagian-bagian untuk bagian masing-masing dari 6 orang miskin ini yaitu nisfu so'in, kebagian setengah sok. Ya, 3 sok dibagi 6 jadi kebagian setengah sok. Min ta'amin, dari makanan yang yujzi'u, yang mencukupi fil fitrati, di dalam masalah zakat fitrah. Makanan pokok intinya yang harus diberikan, disedekahkan. Motong kuku, kemudian motong rambut, cabut bulu, pakai wangi-wangian, ya. Kemudian pakai pakaian berjahit. Semua ini damnya namanya dam tahir. Tahir berarti boleh milih di antara yang 3. Tapi takdir sudah ditentuin yang 3 ini. Apa tadi? Yaitu menyembelih kambing, atau dia mau milih yang kedua puasa 3 hari, atau dia milih yang nomor 3 yaitu memberikan kepada 6 orang miskin atau orang fakir yang masing-masing setengah sok. Gitu. Kemudian puasanya gimana? Puasanya ya boleh berturut-turut, boleh dipisah-pisah, silakan. Kemudian tempatnya di mana? Di ayyi maudu'in, sama di tempat mana baik itu mah. Enggak kayak tadi, yaitu puasanya yang 3 hari harus di perjalanan ibadah haji, yang 7-nya di rumah. Ini enggak, di mana aja silakan. Itu ya. Gimana kalau yang dipotongnya kukunya? Ya tadi bahasanya, atau rambutnya yang dicukur kurang dari 3, maka itu mah nanti ada 1 mud, ada 2 mud. Yang dipotong kukunya cuma 2, ya 2 mud. 1 kuku yaitu 1 mud. 3 kuku 1 kambing gitu. Tapi syaratnya harus 1 waktu, harus 1 tempat. Bagaimana kalau orang nggak tahu cara dibuat? Ya makanya ketika perjalanan ibadah haji harus banyak nanya sama pembimbing, boleh gak begini, boleh gak begitu. Kalau kagak ya sesat nantinya. Ya bahkan di briefing dulu kan, latihan dulu yang dilarang ini, larang situ. Ya harus terus terang sama pembimbingnya. Aduh tadi saya motong kuku, gimana nih waktu di hotel? Harus bilang. Apalagi kalau bisa mah sebelum berangkat pelajari dulu, pahamin dulu. Gitu. Ya, dipelajari dulu yang dilarang ini, jadi enak. Ya kalau cuma tinggal berangkat doang, apa dilaksanain ya jadinya nanti mardut, akhirnya banyak yang salah. Gara-gara melaksanakan yang diharamkan tapi nggak ditebus, atau ternyata meninggalkan rukun, jadi nggak mabrur, bisa mabrur dari segi pelaksanaannya bikinnya. Ya tetapi secara ini lagi nanti pala ropasa wala jidal kan gitu, wala fusuko, nggak boleh jidal, nggak boleh fasik, nggak boleh ropas, kan banyak. Nah kemudian yang ketiga, wasalisu yang ketiga ada wajibu bil isori, yaitu dam yang wajib dikeluarkan dengan sebab isor. Isor itu karena tertahan. Jenis isor itu ada 6 sebab. Mana pertama, ketahan sama musuh. Mau berangkat ada yang perang, susah lewatnya misalnya kalau perjalanan, atau itu menuju kepada Mekah. Keduanya karena dia ini dipenjara karena zalim, karena dizalimi, mau berangkat tahu-tahu ditangkap, masuk penjara, agak jadi berangkat ya. Padahal dalam perjalanannya sudah sampai sedikit lagi Mekah. Ataupun diantaranya lagi adalah karena seorang hamba sahaya yang disuruh pulang tanpa izin berangkat ibadah haji oleh majikannya. Kemudian seorang istri
yang berangkat melaksanakan ibadah haji tanpa izin suami, kemudian suami nyuruh pulang, maka nanti isor juga namanya. Gitu. Kemudian seorang anak yang berangkat, yang ihram, kemudian juga tanpa izin daripada orang tuanya. Kemudian orang yang punya hutang yang dihalang-halangi oleh yang mengutangi karena sudah jatuh tempo. Suruh pulang ya pulang, isor. Payah tahalul, maka dia nggak boleh nerusin, dia harus tahalul, membebaskan diri daripada ihramnya. Al-muhrimu, yaitu orang yang ihram tadi, biniyati tahaluli, dengan niat tahalul, melepaskan diri, yang menghalalkan lagi, bi'an sudah dengan bermaksud orang yang muhrim tadi al-khuruja, keluar min nusuki, daripada ibadahnya, bil isori, karena sebab isor. Terus ngapain lagi? Wayahdi, ya, kemudian harus memberikan hadiah. Hadiu itu apa? Yaitu yazbahu satu satan, dia harus menyembelih seekor kambing. Itu ayat maksud ayat bahu artinya dia harus menyembelih satan seekor kambing, haisu usiro, di mana tempat dia itu ditahan, ditahan gitu. Kemudian wayahliku, kemudian dia mencukur roksahu, kepalanya, ya bidapak dadabi, setelah memotong hewan tersebut. Itu namanya isor. Nah, nanti lagi kita teruskan warabihu, ada mewajibu bikot lisaidi, dan gara-gara memburu binatang di sana. Itu juga ada tulisannya. Ya Rasulullah,